Simaklah penjelasan dari Ibu. Baik anak-anakku, KIKD hari ini untuk pengetahuannya menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional, dan peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk keterampilannya menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional, dan peristiwa Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menganalisis dampak diterapkannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Yang kedua, menganalisis strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme Barat sebelum dan sesudah abad ke-20. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan berbasis politik, agama, dan pendidikan. Yang keempat, mengkorelasikan peristiwa Sumpah Pemuda dengan tujuan pergerakan nasional. Yang terakhir, menganalisis bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia di parlemen atau dikenal dengan Volksraad. Baik anak-anakku, seperti biasa kita mulai dulu dari apersepsi. Apa yang kalian ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional? Baik anak-anakku, kita mulai dulu dari peta konsep yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama dimulai dari politik etis, kemudian perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908, pergerakan nasional, berbagai organisasi pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, perjuangan melalui Volksraad. Perjuangan melalui Volksraad ini dilatar belakangi oleh kebijakan desentralisasi seiring dengan penerapan politik etis. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Penerapan politik etis. Tahukah Anda bagaimana latar belakang lahirnya politik etis? Coba kalian amati gambar ini, karena antar gambar ini saling memiliki keterkaitan yang akhirnya nanti melahirkan politik etis. Gambar yang pertama menjelaskan kondisi ilustrasi saat tanam paksa, kemudian di gambar kedua ada karikatur nih menunjukkan adanya penindasan kepada kaum pribumi. Dan terakhir lahirlah politik etis. Maksudnya gimana, Bu? Coba kalian amati dulu, kemudian pikirkan kira-kira hubungannya apa ya? Kita lanjutkan di slide berikutnya karena jawabannya ada di slide berikutnya. Baik anak-anakku, menjawab analisis yang sudah kalian amati dari gambar sebelumnya. Jadi gimana sih Bu latar belakang politik etis? Yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang selanjutnya itu kemudian Belanda menerapkan kebijakan politik pintu terbuka. Hanya saja nanti kebijakan ini menuai berbagai kritik. Mengapa? Jadi sebelum Ibu jelasin dulu, apa sih Ibu kaum humanis itu? Kaum humanis ini merupakan tokoh. Nah, humanisnya itu adalah humanismenya sendiri, yaitu sebuah paham. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Jadi humanismenya adalah sebuah paham, sedangkan kaum humanis merupakan tokohnya. Nah, kaum humanis ini yang nantinya mengkritik kebijakan sistem ekonomi liberal. Mengapa? Karena sistem ekonomi liberal ini tidak dapat memperbaiki perekonomian rakyat. Yang ketiga, Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Yang keempat, tokoh bernama Van de Venter menulis sebuah artikel yang berjudul An Era's Hell.
Ereshkiel ini artinya merupakan hutang kehormatan. Dalam artikelnya ia meminta kepada negaranya untuk mengembalikan hak kaum bumi putra yang telah memberikan kemakmuran bagi negeri Belanda. Jadi menurut Van Deventer, bangsa Indonesia ini sudah memberikan banyak keuntungan loh buat negeri Belanda. Jadi sudah seharusnya kita membalas budi dari bangsa Indonesia. Baik anak-anak, melanjutkan dari slide sebelumnya mengenai latar belakang. Yang kelima, Van Deventer kemudian mengusulkan 3 landasan keinginannya untuk Indonesia yang disebut dengan Trias Van Deventer. Trias artinya 3, Van Deventer ini merupakan tokohnya. Meliputi irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Kemudian migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi atau melakukan perpindahan sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. Dan edukasi atau pendidikan, menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Di sini ada gambar tokoh Van Deventer, ada ilustrasi irigasi, ada ilustrasi migrasi, dan juga ada gambar edukasi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Dari latar belakang tersebutlah melahirkan politik etis. Apa sih Bu itu politik etis? Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Baik anak-anakku, kita lanjutkan dampak diterapkannya politik etis. Yang pertama, pembangunan yang berkembang pesat, misalnya dalam bidang infrastruktur transportasi, sehingga memudahkan perpindahan satu daerah ke daerah lainnya. Yang kedua, dalam infrastruktur pertanian ditandai dengan dibangunnya bendungan yang membuat pengairan menjadi lebih lancar dan terjamin. Yang ketiga, didirikannya sekolah yang berkembang dengan sangat baik mulai dari tingkatan dasar sampai sekolah khusus. Ada untuk khusus bagi guru dan juga ada juga sekolah dokter yang disebut juga sekolah Stovia. Jadi kenapa saat ini di Indonesia bisa berdiri sekolah-sekolah itu merupakan dampak dari adanya politik etis. Hanya saja sekolah yang didirikan Belanda ini ada perbedaan antara sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk pribumi. Nah, keuntungan pendidikan juga bagi Belanda adalah nantinya orang-orangnya dipekerjakan untuk Belanda tetapi digaji dengan kecil. Yang keempat, munculnya para golongan terpelajar dan cendekiawan yang nantinya mempelopori didirikannya organisasi-organisasi modern. Baik anak-anak, jadi perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Kalau sebelum tahun 1908, ini dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Yang kedua, masih bersifat kedaerahan. Yang ketiga, perjuangan dilakukan secara fisik atau menggunakan senjata. Yang keempat, terfokus pada pemimpin yang karismatik. Jadi ketika pemimpinnya meninggal, ya maka berakhir juga lah perjuangannya karena terfokus pada pemimpin yang karismatik. Yang kelima, bersifat reaktif dan spontan. Kemudian setelah tahun 1908 ini mengalami perbedaan di mana dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern, yaitu mendirikan organisasi-organisasi. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Jadi, kalau misalkan adanya kaderisasi ini, ketika ketuanya atau pendirinya sudah tidak ada, apakah organisasinya ikut bubar? Tidak, tetapi ada penerusnya. Contohnya saja di OSIS. OSIS kan memiliki ketua OSIS. Apakah ketika ketua OSISnya lengser atau beres dari tugasnya, apakah organisasi OSISnya ikut berakhir? Tidak, tapi digantikan oleh
generasi selanjutnya atau ketua selanjutnya karena sudah melalui proses kaderisasi. Dalam proses kaderisasi ini ada berupa pelatihan-pelatihan. Yang keempat, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia menyadari bahwa perjuangan sebelum tahun 1908 yang mengandalkan kekuatan fisik, yaitu menggunakan senjata saja belumlah cukup. Oleh karena itu, perjuangan sesudah tahun 1908 dilakukan melalui organisasi-organisasi modern dan terorganisasi. Perjuangan secara terorganisasi dipelopori oleh organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Baik anak-anakku, kita masuk ke latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Sebelum ke latar belakang, Ibu mau jelasin dulu pengertian pergerakan nasional. Jadi, pergerakan nasional adalah salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang menggunakan organisasi modern sebagai alat perjuangan dalam menghadapi penjajahan. Baik anak-anak, faktor internal dan eksternal lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Untuk faktor internalnya, yang pertama politik etis. Mengapa politik etis ini menjadi faktor yang muncul dari dalam? Karena politik etis ini nantinya kan melahirkan pendidikan yang memunculkan kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar inilah yang nantinya mempelopori berdirinya suatu organisasi-organisasi modern. Yang kedua, adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual atau kaum pelajar yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. Faktor eksternal 1, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Mengapa ini menjadi faktor yang datang dari luar dan mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia? Karena kemenangan Jepang ini mencatat sejarah bahwa untuk pertama kalinya selama berabad-abad, sebuah kekuatan Asia dapat mengalahkan kekuatan Eropa. Kemenangan Jepang ini tentunya menginspirasi kebangkitan nasional di Indonesia. Yang kedua, munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan nasionalisme. Makanya nanti dalam pergerakan nasional ini muncullah benih-benih nasionalisme. Yang ketiga, kebangkitan nasional di Asia. Misalnya ada Gandhisme dan adanya gerakan Turki Muda di Turki. Baik anak-anak, kita masuk ke bentuk perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Baik anak-anakku, kita masuk ke organisasi awal perkembangan, di mana organisasi pertama yang didirikan adalah Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Kalian perlu ketahui pada tanggal 20 Mei 1908 juga diperingati dengan hari apa coba? Hari Kebangkitan Nasional, betul sekali. Mengapa Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan Budi Utomo? Mengingat peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei diambil dari tanggal lahirnya organisasi Budi Utomo, di mana berdirinya organisasi Budi Utomo menandai kebangkitan nasional Indonesia. Di sini sejak tahun 1908 itulah sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional inilah nantinya membangkitkan rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Budi Utomo ini didirikan atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya.
Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Baik, nah, organisasi selanjutnya ada Sarekat Islam atau disingkat dengan SI. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Solo dengan nama awalnya yaitu Sarekat Dagang Islam. Corak pergerakannya agama dan ekonomi. Pada 10 September 1912 dirubah menjadi Sarekat Islam. Menurut Hos Cokro Aminoto, tujuan SI yaitu untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai Islam, dan hidup menurut perintah Islam. Pada 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua. Ada SI Putih dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto berhaluan Islam, dan SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian SI berganti menjadi Partai Sarekat Islam disingkat dengan PSI Indonesia dengan ketuanya Haji Agus Salim. Organisasi selanjutnya ada organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia. Muhammadiyah bergerak di bidang agama, pendidikan, dan sosial. Tujuannya, 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Baik, nah kita lanjut ke organisasi selanjutnya, ada Indische Parties. Organisasi ini bergerak dalam bidang politik sehingga organisasi ini bersifat non-kooperatif, yaitu organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Berbeda dengan Budi Utomo bersifat kooperatif, sedangkan kalau Indische Parties ini bersifat non-kooperatif. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Douwe Dekker, Dr. Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, organisasi ini berkomitmen menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo-Cina, Arab, dan sebagainya. Baik, nah selanjutnya ada organisasi yang tergolong organisasi radikal, yaitu ada PNI. Cikal bakal PNI adalah Algemene Studi Club yang didirikan oleh Insinyur Soekarno di Bandung. Studi Club ini mempunyai asas non-kooperatif, dan karena perkembangannya sangat pesat, maka lahirlah sebuah partai bernama PNI. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Insinyur Soekarno, Mr. Ishak Cokro Adi Suryo, Mr. Sartono, Ali Sastro Mijoyo, Dr. Cipto. Baik, nah kita masuk ke peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda. Baik.
Baik, para pemuda dan pemudi generasi milenial masih semangat kan belajar sejarahnya? Kita lanjutkan nih kondisi sebelum Sumpah Pemuda. Di tahun 1927 bisa dikatakan sebagai tahun represif pemerintah Hindia Belanda. Apa sih Bu itu represif? Represif berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yaitu menekan, menahan, atau bahkan menindas. Yaitu diantaranya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, Muhammad Hatta dan Cipto Mangunkusumo dijebloskan ke penjara. Syarikat Islam dipersulit dalam menjalankan organisasinya. Jadi, bagaimana pelaksanaan Sumpah Pemuda? Simak penjelasan selanjutnya. Baik, mulai tahun 1926 sampai 1928, Sumpah Pemuda dilaksanakan. Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda pertama di Jakarta yang diketuai oleh M. Tabrani, yaitu merupakan ahli jurnalistik. Hasil dari kongres ini membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau disingkat dengan PPPI. Baik, kita lanjutkan. Kongres Pemuda 2. Dimulai pada tanggal 27 Oktober 1928, Muhammad Yamin mencetuskan azas dan tujuan Sumpah Pemuda sebagai perekat yang meliputi 1 sejarah, 2 bahasa, 3 hukum adat, 4 pendidikan, 5 kemauan atau tekad. Dilanjut pada tanggal 28 Oktober 1928, pada pagi harinya lebih banyak membicarakan pendidikan, sedangkan di sore hari rapat berhasil mengambil keputusan yaitu menjunjung tinggi persatuan dan perkumpulan pemuda yang ada. Pada peristiwa Sumpah Pemuda ini juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Waktu itu hanya instrumen biolanya saja yang dinyanyikan. Baik, kita lanjutkan. Ini merupakan isi Sumpah Pemuda yang pertama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, perlu dicatat di sini, maka pada peristiwa Sumpah Pemudalah lahir kita sudah mengenal konsep negara Indonesia. Baik, kita lanjut. Dampak Sumpah Pemuda. Yang pertama, adanya identitas bangsa. Yang kedua, adanya bahasa persatuan. Yang ketiga, memberikan semangat pada pemuda-pemudi Indonesia untuk menjaga persatuan. Dalam nilai yang bisa kita petik di sini adalah untuk melawan Belanda yang sudah menjajah kita, itu diperlukan yang namanya rasa persatuan. Bung Karno pernah berkata seperti ini, "Hei pemuda-pemudi Indonesia, jawab, ada berapa jumlahmu? Kami hanya satu, yaitu Indonesia. Bukan 2, bukan 3. Jangan mewarisi abu dari Sumpah Pemuda,
tapi warisi api dari Sumpah Pemuda. Baik, para pemuda-pemudi muda generasi milenial, kita lanjutkan ke materi terakhir nih, perjuangan melalui Volksraad. Perjuangan pergerakan melalui Volksraad sendiri atau Dewan Rakyat Pergerakan Nasional ini melalui lembaga bentukan Belanda. Berbeda dengan organisasi-organisasi sebelumnya. Mengapa dibentuk? Karena kebijakan desentralisasi seiring dengan penerapan politik etis. Baik, nah kita lanjutkan. Kemudian dibentuk Fraksi Nasional di Jakarta yang diketuai oleh M. Husni Tamrin. Tujuannya menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nanti juga muncul petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936. Tujuan petisi ini adalah untuk memperluas otonomi pemerintah bagi bangsa Indonesia. Isinya 1. Tuntutan untuk menyelenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda yang memiliki hak yang sama. Kedua, menyusun rencana tentang pemberian otonomi terhadap Indonesia sesuai konstitusi kerajaan Belanda. Pelaksanaannya secara bertahap dalam waktu 10 tahun atau waktu sesuai hasil musyawarah. Baik, nah gimana nih? Sudah paham belum dengan penjelasan dari Ibu? Kalau masih bingung, masih penasaran, atau ada yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan di